Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya selai di dapur itu bisa awet berbulan-bulan, tapi buah stroberi segar baru beberapa hari aja udah layu? Nah, di balik hal sepele ini ada sains yang luar biasa loh, namanya pengawetan makanan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Tapi sebelum kita bahas solusinya, kita harus kenalan dulu sama musuh bebuyutannya. Ini masalah yang dihadapi semua orang dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa sih makanan yang kita butuhin buat hidup, kok ya gampang banget rusaknya? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Perbedaan daya tahan antara selai sama stroberi segar ini bakal ngebuka semua pemahaman kita. Jawabannya ada di satu kata yang jadi musuh utama semua bahan makanan segar. Betul sekali, pembusukan, proses alami yang mengubah apel yang tadinya renyah jadi lembek dan ya nggak menarik lagi. Tapi ini bukan sulap loh, ini semua adalah hasil kerja para penyusup yang nggak kelihatan mata. Nah, ini dia para biang keroknya. Ada pasukan mikroorganisme kayak bakteri, ragi, dan jamur. Belum lagi ditambah enzim dari dalam makanan itu sendiri. Mereka semua ini tuh kayak lagi pesta pora, ngancurin makanan, dan akhirnya menyebabkan apa yang kita sebut pembusukan. Eits, tapi manusia kan cerdas ya. Kita nggak nyerah gitu aja dong. Selama ribuan tahun, kita terus berinovasi. Nemuin cara-cara jenius buat ngelawan proses alami ini. Inilah yang kita kenal sebagai seni pengawetan. Jadi, apa sih pengawetan makanan itu? Gampangnya gini, kita ngakalin makanan dan lingkungannya biar para mikroba perusak tadi jadi nggak betah atau bahkan mati. Jadi kualitas makanannya tetap terjaga lebih lama. Coba bayangin deh, makanan itu sebuah rumah dan mikroba itu penyusup. Nah, pengawetan ini adalah sistem keamanannya. Tujuannya cuma satu, bikin rumah itu jadi tempat yang sama sekali nggak nyaman buat para penyusup, apalagi buat berkembang biak. Sebenarnya, tanpa kita sadari, dapur kita itu udah kayak museum berjalan buat teknologi pengawetan makanan loh. Coba deh kita lihat beberapa contoh yang saya yakin pasti udah akrab banget buat Anda. Mulai dari acar yang asem seger, dendeng yang gurihnya bikin nagih, sampai buah kering yang manis. Semua ini adalah bukti nyata gimana kita udah berhasil menguasai teknik pengawetan buat nikmatin berbagai makanan kapanpun kita mau. Oke, jadi gimana persisnya cara kerjanya? Kok bisa sepotong daging atau buah segar diubah jadi sesuatu yang tahan berbulan-bulan? Secara garis besar, ada dua jurus utama yang dipakai. Kita bisa bagi jadi dua pendekatan. Pertama, metode fisik, yaitu kita ubah kondisi lingkungannya. Misalnya dibikin jadi super kering atau super dingin. Terus yang kedua, metode kimia, di mana kita nambahin zat tertentu, contohnya garam atau gula, buat jadi penghalang bagi mikroba. Oke, kita mulai dari metode yang paling klasik dan mungkin paling tua dalam sejarah manusia. Pengeringan. Teknik yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Simpel banget kan? Nggak ada air, ya nggak ada kehidupan buat para mikroba. Udah, gitu aja. Inilah alasan kenapa buah kering atau dendeng bisa awet lama banget, bahkan tanpa perlu masuk kulkas. Lanjut ke sebuah penemuan yang benar-benar merevolusi dunia pangan. Pengalengan. Ini adalah duet maut antara panas yang ekstrim dan wadah yang kedap udara. Inilah rahasia di balik setiap makanan kaleng di rak supermarket. Prosesnya ini pinter banget. Jadi makanan dimasukin ke kaleng, terus ditutup super rapat. Habis itu dipanaskan di suhu tinggi buat membunuh semua mikroba di dalamnya. Karena udah disegel, jadi nggak ada mikroba baru yang bisa masuk. Jenius! Sekarang kita beralih ke teknik yang pakai keasaman sebagai senjatanya. Ini nih, metode yang ngasih rasa unik dan khas ke makanan kayak acar atau kimchi. Jadi, intinya adalah menciptakan lingkungan yang super asam. Kebanyakan bakteri jahat itu nggak tahan sama tingkat keasaman yang tinggi. Jadi, mereka nggak bisa tumbuh deh. Cara yang enak buat mengawetkan sayuran kan? Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Tapi, pertanyaan besarnya, emangnya sepenting apa sih ini semua? Apa dampaknya buat kehidupan kita di zaman modern ini? Wah, dampaknya gede banget loh. Pengawetan bikin kita nggak perlu tergantung sama musim panen, bisa ngurangin sampah makanan, dan ngasih kita akses ke berbagai jenis makanan dari seluruh dunia. Ini adalah salah satu pilar utama dari sistem pangan global kita. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum ini semua. Pengawetan mengubah kelimpahan panen yang sesaat menjadi sumber daya untuk sepanjang tahun. Intinya, ini adalah tentang mengubah ketidakpastian alam jadi jaminan keamanan di meja makan kita. Teknologi pengawetan ini juga terus berkembang loh. Dari yang cuma dijemur di bawah matahari, sampai sekarang ada iradiasi modern.
Nah, pertanyaannya, kira-kira inovasi canggih apa lagi ya selanjutnya? Jadi, lain kali Anda buka toples acar atau kaleng ikan, ingat ya, ada sains yang luar biasa di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.